Tanggal 4 Agustus 1947, Belanda mengumumkan adanya gencatan senjata. PBB ikut turun tangan dalam menyelesaikan pertikaian Indonesia dan Belanda dengan membentuk KTN yang beranggotakan Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. KTN memprakarsai Indonesia dan Belanda dalam suatu perundingan. Perundingan tersebut dilakukan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat USS Renville. Hasil perundingan tersebut akhirnya dikenal dengan Perjanjian Renville. Setelah Perjanjian Renville, KTN datang ke Pujon untuk menentukan garis Van Mook. Nama lain garis Van Mook adalah garis status quo. Pertempuran heroik terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 di sekitar garis status quo Pandesari. Pertempuran ini terjadi karena pasukan patroli Belanda dengan kendaraan jeep telah melakukan pelanggaran di garis status quo Pandesari. Teguran yang diberikan oleh agen polisi 3 Kacung Permadi, patroli Belanda menjawab dengan menembak langsung Kacung Permadi yang mengakibatkan beliau gugur seketika. Peristiwa ini memicu terjadinya pertempuran hebat antara pasukan Belanda dengan pasukan Indonesia. Selain agen polisi 3 Kacung Permadi, para patriot bangsa yang gugur dalam peristiwa tersebut adalah agen polisi 3 Sutjadi dan Kopral Kastawi. Patung 3 figur pahlawan pada puncak tiang monumen Perang Kemerdekaan Bangsa Indonesia kedua garis status quo Pandesari melambangkan Komando Pertahanan Rakyat Semesta dalam mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Figur pahlawan Letu Anomerta Sudiarto dengan sikap berdiri tegak, berpakaian seragam militer sambil memegang pedang samurai pada monumen Palagan Mendalan di Kecamatan Ngantang, melambangkan keberanian berjuang sampai titik darah penghabisan. Yang bernafas hari ini adalah penerusmu untuk menggenggam amanat perjuangan. Masa depan adalah harapan yang terwujud dalam semangat dan harumnya bunga kemerdekaan. Leda Sudiarto melakukan perlawanan gigih dengan bersenjatakan pedang samurai, bergerak maju melawan musuh berjuang sampai titik darah penghabisan, tanpa menghiraukan desingan peluru Belanda yang tentunya lebih unggul pada sasaran dalam perlawanan man to man. Dengan masih menghunus pedang, Leda Sudiarto tertembak musuh, kemudian roboh, gugur sebagai patriot bangsa. Pada tanggal 21 Desember 1949, Belanda kembali melancarkan serangan ke Kasembon. Dengan sekuat tenaga, pasukan Republik Indonesia mempertahankan diri. Leda Mustajab selaku tulang punggung Republik Indonesia di Kasembon gugur dalam peristiwa tersebut. Sebagai penghormatan, nama beliau diabadikan sebagai nama Taman Makam Pahlawan di Kecamatan Ngantang.